Harus sekali bahwa banyak Bapak Ibu yang merasa diingatkan kembali untuk perjanjian perkawinan yang telah dijalani. Bukan ini Pak yang walk in love. Yang satu lagi slide-nya. Ada 3 sesi. Yang sesi pertama kita berbicara tentang pain in marriage relationship. Dan saya mengatakan bahwa pilihan hidup semacam apapun menuntut salib. Bapak Ibu tahu dalam bahasa Inggris pengorbanan itu apa? Sacrifice. You know the root meaning of sacrifice, where it's coming from? Sacrifice itu dari kata sacer. Sacer itu dalam bahasa Latin artinya kudus. Jadi kalau kita kontekskan, kekudusan itu dapat kita raih lewat apa? Sacrifice, pengorbanan. Jadi jangan pernah lupa bahwa kelemahan pasanganmu adalah jalan yang membuat kamu untuk sampai surga. Jadi bersyukurlah kalau Anda hidup dengan orang yang menjengkelkan. Bersyukur. Karena dia jalan kau untuk sampai surga. Ingat, ke surga itu Yesus mengatakan pintunya sempit. Jadi ibu-ibu jangan gendut-gendut. Bapak boleh ya Romo? Boleh Bapak. Karena seperti kita pengikut Yesus aja ke surga ini jalannya bagaimana? Yesus diangkat ke surga. Ya naik diangkat. Lalu kalau Anda nanti ke surga sama seperti Yesus diangkat, dan malaikat yang mengangkat Anda berkata, berat, lepaslah Anda. Jadi sacrifice, pengorbanan adalah jalan kita untuk sampai pada sacer, kekudusan. Nah, jalan pengorbanan yang dituntut dalam hidup perkawinan, dalam hidup bersama adalah pengampunan. Maka tidak salah Yesus berkata tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Bahkan seandainya saudaramu datang dalam sehari 7 kali dia minta maaf kepadamu, kau tetap harus mengampuni dia. Karena kau tidak akan pernah mengalami jalan berkat kalau kau tidak bisa mengampuni. Dan doa Yesus, ingat doa yang paling utama sebagai seorang pengikut Yesus adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yaitu apa? Bahwa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. So logikanya kalau kita tidak mengampuni, jangan harap Allah berbelas kasih pada kita. Nah, setelah kita bicara tentang pengampunan, kita coba bikin perkawinan kita semakin romantis, semakin indah lagi. We create our happiness in our life. Apalagi dalam doa, datanglah kerajaanmu di atas muka bumi. Jadi di dalam kehidupan kita harus menciptakan kerajaan Allah di dalam keluarga. Saya waktu kecil, saya paling rindu adalah saat kumpul bareng-bareng. Bapak Ibu, saya bersyukur lahir dari keluarga yang sederhana.
Kami punya TV, televisi, itu waktu saya SMP. Saking kirenya ayah saya itu. Saking kirenya itu makan tiap hari bayam dan tempe. Kita selalu mengeluh, Bapak bayam terus, bayam terus, bayam terus. Lalu Bapak berkata, nak jangan lupa Popeye saja makan bayam, nak. Jadi hebat, nak. Bayam itu membuat kamu hebat. Dan aku percaya pada Bapakku. Maka sekarang aku asam urat. Beliau tidak tahu side effect of bayam. Karena kita tidak punya televisi, kami tuh selalu kumpul bareng. Anda ngalamin gak sih? Nggak tahu ya. Karena kan Anda kan pastilah sekarang ada di Singapura, pastilah Anda orang berada lah. Maksud gue. Zaman dulu gitu. Ya, zaman dulu kan Anda pernah tahu nggak? Ibu-ibunya tuh cari kutu anak-anaknya. Iya kan? Cari kutu. Ibu saya tuh cari kutu. Oh, Anda gini-gini berarti Anda mengalami dong ya. Jangan-jangan dulu Anda juga kere ya. Jadi sekarang ada gaya di Singapura lah gayanya. Ya masa lalu. Pas. Oke, kita ingat masa lalu kita. Dulu kan ibu-ibu kan kalau cari kutu gitu ya. Oh, diambil makan. Digadohin. Ibu saya tuh selalu cari kutu gitu, cari kutu anak-anaknya. Lalu kita ngobrol, kita ketawa-ketawa. Saya ngerasa ada bonding banget antara adik-adik dan saya, itu ada bonding kuat. Dan itu selalu menjadi kebahagiaan ayah. Ikatan kami. Ayah itu walaupun tidak punya kendaraan mobil, motor, ayah punya sepeda. Saya selalu ngomong, ayah, kami kan tinggal di kompleks tentara. Kalau kompleks tentara kan saling melihat toh. Kadang-kadang saling iri satu sama lain. Tetangga beli TV baru, yang lain ribut. Tetangga beli motor baru, yang lain ribut. Yang tetangga satu punya istri baru, yang lain ribut. Nggak ribut. Yang tidak pernah ribut ayah saya, karena nggak punya apa-apa, gitu memang. Nggak punya apa yang diributkan. Lalu saya suka ngomong, Pak, yang lain udah punya motor, Pak. Kita nggak punya, gitu sepeda lagi. Le, enak naik PTQ, enak tenang. ISIS, le. Anda tahu ISIS? ISIS itu dingin, adem, kena terbang matahari. Memang saya itu berkali-kali dibonceng oleh ayah. Jadi kalau ayah membonceng itu, saya di belakang, adik saya di depan. Kan dua anak laki-laki. Dan di belakang itu, saking ISISnya kadang-kadang saya ngantuk. Kaki saya masuk jari-jari. Berkali-kali. Sampai, nak, jangan ngantuk. Pak, kena jari-jari berdarah, sobek. Lalu saking ayah kasihan, saya ditali. Tak taleni wae yo le, ben ra kena jari-jari. Nggih, Pak. Wah, jadi saya ngantuk pun tetap bertahan, nempel. Lah suatu hari ayah itu nabrak becak. Ayah loncat, saya menang. Sepeda. Saya ketimpa sepeda, saudara-saudara. Ayah berkata, loncat. Wong ditaleni dah ya. Akhirnya ayah beli yang pakai bambu itu, tahu tuh ada yang tempat isi rumput itu. Nah, itu kuat banget. Saya duduk di situ tenang gitu ya. Jadi lihat, rupanya sesuatu yang indah bisa kita nikmati adalah sebuah penderitaan yang sudah kita lalui. Betul atau tidak? Betul. Dalam penderitaan itu kita bisa ketawa. Tapi pada saat mengalaminya, boro-boro ketawa, najis. Nah, sesi ketiga saya akan berbicara tentang perkawinan. Perkawinan itu bukan falling in love, but walk in love. Next.
Married is walking in love, not falling in love. Ide itu adalah muncul dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 2. And walk in love as Christ also did love us and had delivered himself for us, an oblation and a sacrifice to God for an odor of sweetness. Korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kasih. Berjalanlah dalam kasih. That is pertama. Next. Jadi apa bedanya walk in love and falling in love? Falling in love itu gak sengaja, orang jatuh itu kan gak pernah direncanakan ya. Masa ada jatuh, nanti gua keluar di sini jatuh ya. Lu pegangin. Enggak. Namanya falling in love itu tidak pernah direncanakan. Sedangkan walk in love itu selalu ada kesadaran, ada tujuan, dan ada usaha. Jadi Anda itu dalam perkawinan walk in love till death. Do us apart. Tujuan Anda adalah sampai mati. Coba pandang. Siapa yang akan membuat mati Anda? Jangan pandang istrimu. Jadi lihat di sini bahwa dalam walk in love till the death does us apart. Memisahkan kita. Jadi tujuannya jelas. Sampai hanya kematian yang memisahkan kita. Maka kalau ada istri saya ngomong, Romo saya sudah bosan, saya udah gak tahan. Gitu. Saya kasih pisau, bunuh. Karena hanya kematian yang bisa memisahkan Anda. Dan lihat di dalam walk in love, saya sadarilah bahwa yang mengingini dia menjadi pasanganmu adalah Anda sendiri. Betul atau tidak? Walaupun jadinya seperti ini, terimalah. Maka istilah saya, how to. Karena Anda yang mau. So, how to. Nanti juga how to Jinping ya. Boleh saya nyobong sedikit? Saya belajar bahasa ini dari Rengat, saudara-saudara. So, walk in love, that is not about emotion, but about devotion. Not about feeling, but about willing. Jadi bukan masalah emosi, bernafsu. Saya menghendaki udah gak nafsu. Maka lihat kalau sudah sekian tahun perkawinan, toh Anda berhubungan pun pasti dimatikan semuanya toh. Anda hanya beriman meraba saja. Nih, ini apa Mi? Payudara ya? Bukan, perut. Ya Allah. Ibu, saya nggak ngomong gitu. Anda sudah tidak bernafsu lagi gitu. Sudah tidak menarik lagi. That's not about emotion. Mungkin emosinya adalah emosi jengkel, about devotion. Devotion itu apa artinya? Menghormati. Saya masih menghormati. Saya tertarik sekarang. Kalau Anda lihat di sana itu sedang persiapan apa? Adorasi. Kan ada monstran di altar. Devosi. Bunda Maria pun devosi. Maka perkawinan itu devote. Artinya apa? Sembah. Saya sungguh menghormati. Saya menghormati pasangan. Kenapa saya harus menghormati pasangan? Karena dia hadir dari Tuhan. Yesus itu ngomong, apa yang dipersatukan Allah. So I must devote. So,
Marriage is not about feeling. Tadi toh, bagaimana perasaan kepada pasangan? Masih kenceng atau sinyalnya udah lemah? Error. Dia telepon gue XL gitu. Udah gak nyambung gitu. Ngomong udah gak nyambung. Udah tau beda. Nah, tapi apa? Willing itu berarti saya sadar, saya mau apa? Mau berusaha untuk apa? Membangun kembali relasi. Membangun kembali hubungan. Bu, Pak, saya ingatkan ya. Sudah Anda jengkel dengan pasangan Anda, sudah ada kesel dengan pasangan Anda terus sampai mati dengan si morokok ini. You taste the hell before you come to the hell. Gitu. Saya selalu mengatakan kepada pasangan suami, maaf, bodoh Anda ini. Kalau sudah tidak bisa cerai, lalu ada jengkel terus, nikmatilah. Paksakan diri. Habisi dia. Icipi dari ujung rambut sampai ujung jempol. Nikmati. Karena kalau tidak, lama-lama Anda hanya apa? Hanya merasa menderita. The calling is about apa? Is about happiness. The calling is about damai sejahtera dalam hidup. Kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan. Jadi apa? Saya mau membangun kembali hubungan saya. Saya mau memperbaiki relasi saya. Dan please, jangan lupa membangun perkawinan itu seperti membangun jembatan. Tidak bisa dari satu sisi, harus dari kedua sisi. Plok. Tapi kalau sisi satu aja, usahain terus, capek hati, kasihan. Maka harus mencoba dua-duanya. Please, dua-duanya. Build the willingness to make your family life is good, better than before. Next. Itu bedanya walk in love and falling in love. Maka perkawinan makin. Belum rakyat itu. Bertahun-tahun di Singapura. Saya senang membuli teman saya. Maka perkawinan tidak bisa dan tidak boleh berhenti. Gak boleh. Harus apa? Will. Saudara-saudariku, saya hampir 25 tahun di rumah retret. Lalu sebelum pandemi, karena saya sudah 25 tahun imamah, saya mendapat hadiah untuk ongoing formation. Maka saya ke Italia, ke Roma. Saya tinggal di Navy untuk spiritualitas. Sepulang dari Roma, saya dipindahkan ke tebing tinggi Medan 3 tahun. Wah, di Medan itu menyenangkan. Nggak ada yang pelan, semua kenceng. Pengakuan dosa aja kenceng banget. Dosa saya. Ya Allah, kampung denger. Dan saya pernah sok ke Medan itu. Kan saya itu kan punya stasi kan jauh di kebun-kebun sawit. Saya sudah 2 jam naik itu 50 kilo naik motor off road masuk kebun sawit. Sudah capek sampai situ, terus saya mana kepada Forhanger itu pimpinan ketua stasinya. Amang, ada minum kah? Apa? Minum? Tidak ada, bawa sendiri kalau mau minum. Romo di sini tuh kalau tugas ya bawa minuman sendiri, kalau mau minum, kalau mau makan ya bawa makanan sendiri. Tidak ada disediakan di sini. Tuhan, betapa kejamnya. 1 bulan kemudian saya datang
Saya bawa minum, saya bawa kopi, saya bawa roti. Sampai sana, saya keluarin. Orang lain bilang, "Hai, bawa minum, boleh icip kah?" "Tidak!" Gue balas sekali. Di Jawa tidak ada umat yang minta-minta, pastor. Dia langsung ngomong, "Ih, pastor ini orang Jawa tapi keras seperti orang Batak." Dia apa-apa. Orang Batak itu senangnya apa? Kalau marah, kalau ngomong, tidak pernah disimpan-simpan. Nggak pernah sakit itu disimpan-simpan, sakit hati. Tidak pernah mereka itu. Tidak ada yang sakit hati gitu. Nggak pernah. Ya kalau nggak suka ya pada saat itu juga nggak suka gitu ya. Kan ada seorang bapak gitu ya. Lalu mau perkawinan, dia saksi perkawinan. Saya panggil, "Bapak, ini hubungannya dengan yang mau perkawinan itu apa?" "Itu anak saya, pastor." "Oh, kalau anak tidak boleh jadi saksi bapak." "Nggak boleh, bapak." "Maksud saya itu anak adik saya." "Oh, keponakan." "Anak, kalau di Batak anak itu namanya." Terus saya ngomong, Pak, yang sekolah saya, bapak nggak sekolah." "Diam," kata saya. Menyenangkan. Jadi, saudara, gue mau cerita apa tadi ya? Oh, Batak saya. 3 tahun saya di Medan. 3 tahun saya di Medan. Lalu, saya 3 tahun kemudian di Jakarta. Saya di Helena. Kembali jadi manusia lagi. Jangan dimasukin di rekord ini ya. Pak, ini harus dihapus semuanya. Gue dibunuh sama orang-orang Batak. Lalu saya 3 tahun ke Jakarta dan saya datang hari Februari, bulan Februari, Maret Covid datang. Lalu setelah Covid saya 3 tahun nggak ada tugas di Helena, saya dikembalikan ke rumah retret. Orang-orang sampai ngomong, karena jarang loh pastor itu kalau misalnya sudah di paroki Blessed Sacrament, dia pergi ke Batam, balik lagi sih, jarang banget. Umumnya diputer. Saya balik lagi ke tempat yang sama. Pastor-pastor yang lain nanyain, "Kok lu tuh punya masalah ya?" Saya sih nggak punya masalah, yang punya masalah pimpinan, tidak saya. Lalu waktu saya kembali ke Pratista, it's really a blessing for me. Kenapa? Karena di Pratista kami punya hidup doa yang baik. Jadi di Pratista itu ada satu kompleks namanya kompleks para frater. Kami berdoa bersama. Jadi saya itu kembali lagi berdoa, saya menjadi tenang lagi, saya bisa punya banyak waktu untuk hening, saya bisa banyak waktu untuk baca kitab suci, baca buku-buku lagi. I feel really blessed, diam di biara lagi. Jadi saya tidak tinggal di pastoran, saya tinggal di biara. Kembali, saya harus menjadi seorang pastor yang dekat dengan Tuhan. Saya suka sedih, banyak pastor pintar, tapi sedikit pastor yang suci. Apalagi ini, udah bodoh nggak suci lagi. Maka mari kita lihat, saya mempertahankan imamat saya pun willing, ingin. Saya tidak mau kehilangan hidup imamat, sukacita hidup imamat saya. So next, ya, di dalam sebuah willing ada 5 bahasa kasih. Pertama, word of affirmation. Ini dari Gary Chapman kalau Anda tahu. Gary Chapman itu mengatakan ada 5 bahasa kasih dalam relasi perkawinan. Juga berguna bagi relasi dengan anak. Word of affirmation itu artinya pujian. Yang kedua adalah quality time. Please. Taruh handphone purposely dan berjalanlah berdua. Nikmati keberduaan. Quality time. 3, act of service, melayani, cuci piring, bantuin masak, bantuin bersihin rumah. Nggak ada di generasi milenial ini tugas istri. No. Ini pun tanggung jawab suami. Bersihin. Yang keempat adalah apa? Receiving gift, beri hadiah. Bapak ingat tanggal perkawinan?
Dengan yang mana ya? Ya, dengan yang ini. Tanggal berapa? Gue salah cekik ya. 17 Oktober. Weh. Pasti tadi diingetin. Pasti gue ditanya lagi. Jangan pernah lupakan tanggal perkawinan. Harus di memori. Seminggu sebelumnya, 2 hari, 6 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, pada hari yang bersangkutan berita ingetin hari ulang tahun perkawinan. Jangan sampai istri Anda berkata, "Papa, ini hari apa?" Jumat Kliwon. Act of receiving, kasih hadiah, kasih hadiah. Lalu apa? Physical touch, sentuh, menyentuh. Maka ada beberapa hal yang tadi ingin saya katakan. How, bagaimana cara apa? Cara para suami dulu atau istri dulu ya? Ladies first, oke. Okay. Cara suami membahagiakan istri. Pertama, Pak, mungkin bagi Bapak sekali lagi apa yang ditawarkan ini adalah hal yang ya Allah. Tapi bagi istri penting banget. Say it with flower. Belikan bunga di saat-saat yang indah. Beberapa istri tersesat langsung ngomong bunga bang. Terkutuklah kau. Berikan. Butuh keindahan. Berikan. Beri hadiah seperti yang istri Anda mau. Jangan apa? Menafsirkan. Jangan. Dengerin istri mau apa, caranya apa, dia selalu ngomong apa sih? Tapi yang rasional. Gue ingin suami baru. Ini rasional aja. Dan jadi jangan apa? Jangan menafsirkan. Kan pernah ada seorang bapak ingin banget memberi surprise istrinya yang ulang tahun ke-50. Ulang tahun. Oh, dia pikir apa? Dia suka banget ini. Kalau makan suka ini. Lalu dia beli ke restoran, beli. Lalu dibungkus dengan rapi. Yang bagus ya. Pak, ini gak apa-apa untuk istriku. Ih, Bapak sayang banget ya. Hah? Lalu dibawa. Dia pulang kantor, ngebel. Istrinya langsung buka. Ngebel, ngapain sih? Kan bukannya punya kunci sendiri, kenapa harus ngebel? Lalu suaminya lihatin hadiah, Mam, happy birthday ya. Papi. Surprise ya, Pak. Ya mah, pasti Mami suka. Buka, bener Pak? Bener, suka. Lah kalau wanita dapat hadiah, itu langsung ini dibuka pada saat itu juga. Beda dengan pria. Kalau pria dikasih hadiah, Pak. Oh, taruh aja situ. Langsung dia buka, seneng banget. Si suaminya sudah pasti ini surprise dan menyenangkan istrinya. Pada saat istrinya ngebuka, dia kaget. Papi, apa ini? Mih, kepala ikan. Kamu kan kalau makan ikan selalu senang kepalanya. Pi, bukan seneng. Saya ini kan saya harus melayani papi, dikasih badannya, anaknya buntutnya, saya kan gak ada apa-apanya lagi, saya sisanya kepala. Sekarang gua harus ngabisin kepala segede gini lagi. Itu betul-betul surprise, saudara-saudara. So, berikan hadiah dari apa Anda tahu, ngomong. Yang kedua, bapak-bapak, ajak jalan keluar berdua.
kunci anak-anak di rumah, kasih makan. Diam, jangan ganggu. Saya selalu ngomong pacaran lagi lah, pacaran lagi. Tolong pacaran lagi. Butuh, Anda butuh. Bu, saya pun butuh pacaran dengan Tuhan. I take time to private prayer. Ya, saya butuh doa pribadi. Take time. Walaupun saya punya waktu ekaristi, punya waktu doa bersama-sama. No. I need personally with God. Anda pun sama. Jangan diganggu berdua. Pacaran. Apalagi di Singapura ini kan banyak taman toh. Tiduran lah berdua boleh. Lalu kena fine ya. Pak, yang ketiga, bukakan tutup pintu mobil Anda kalau istri Anda keluar. Tolong. Karena biasanya suami yang masih menutup mobil bagi istrinya cuma dua. Pertama, istri baru. Yang kedua, mobil baru. Karena kalau perempuan tutup mobil, jebar. Mami, kreditnya belum selesai. Pernah beberapa saat yang lalu, suami istri sudah tua banget, jemput saya, istrinya di samping, di supir. Romo di belakang ya, oke. Setelah sampai, istrinya itu dibukakan. Kaget saya, pulangnya juga demikian. Terus, Pak, hebat Bapak, sangat menyayangi istri, bukakan pintu. Kenapa emang? Bapak tuh bukakan pintu, tutupkan pintu. Sayang kan? Bukan. Itu pintu mobil gak bisa dibuka dari dalam. Saya pernah Romo, saya pergi, saya tinggalkan istri saya di wah, sampai dia telepon, aku masih di mobil. Matilah saya. Keempat, Anda kalau pergi ziarah kemana-mana, jadilah tukang foto istrimu. Anda tahu kalau istri itu harus foto, satu bukunya harus kelihatan langsing, kurus. Blurkan belakangnya. Angle-nya harus jelas. Pokoknya buat supaya istri Anda cantik jelita. Anda harus siap jadi tukang foto. Dan pasti temannya istri Anda adalah Romo. Romo, ayo potret. Dia malas dengan suaminya. Jadi tukang foto yang baik. Kelima, bereskan bekas makan Anda. Bawa ke dapur. Cuci. Sesekali oke. Buat hati istrimu terangkat. Saya punya suami yang penuh kasih. Keenam, pegang tangan istri Anda saat jalan berdua, khususnya di mall. Biar fokus jalannya. Karena kalau mau ke restoran, ini godaan banyak. Istri suka belok kanan, putar ke kiri, putar ke kiri dan ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan tidak sampai lagi. Dipegang istri Anda. Itu tanda bahwa Anda mencintai kartu kredit Anda.